Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Ikhlas, dari mahasiswa Mercubuana Fakultas Ekonomi. Pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sedang menyaksikan, terutama untuk dosen kewirausahaan 2, Bu Susetya Herawati. Oke, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang bisnis yang saya jalani, noble purpose, target pasar, dan produk yang saya kembangkan. Berikut adalah kanvas bisnis yang menjadi dasar pembuatan bisnis yang sedang kami jalankan. Bisa dilihat sekilas bahwa bisnis yang kami jalankan bergerak pada bidang teknologi informasi, tepatnya pada pengembangan sistem informasi manajemen untuk entitas kelas menengah. Selanjutnya, apa itu IDX? Kami menamakan tim dengan nama Innovative Development atau disingkat dengan IDX, yang mana kami akan berusaha membangun sebuah sistem manajemen secara spesifik untuk mengimprove bisnis UKM yang sebagian besar masih menggunakan pola konvensional untuk menjalankan bisnisnya. Penerapan sistem yang baik dapat membantu pemilik usaha untuk menghindari biaya tambahan seperti SDM, penyimpanan berkas, biaya keamanan data, dan memiliki catatan yang mendukung pengembalian keputusan dan meningkatkan layanan pelanggan karena kemudahan menemukan informasi. Sistem informasi yang berjalan baik diindikasikan dengan selarasnya implementasi dan arah strategik bisnis. Manajemen sistem yang baik juga dapat menekan risiko. Hubungan antara catatan dan risiko dapat dilihat dalam dua cara. 1. Risiko yang berasal dari pola manajerial yang buruk terkait kebijakan pencatatan, dan risiko atas kesalahan catatan yang masih menggunakan cara konvensional. Lalu tujuan kami untuk membentuk bisnis pengembangan sistem manajemen adalah untuk membantu para pelaku usaha kecil menengah untuk ikut berpartisipasi pada revolusi industri 4.0, sehingga para pelaku usaha UKM tidak lagi menjadi katak dalam tempurung, yang mana semua bentuk manajerial dicatat dalam buku, dianalisa dan dihitung secara manual tanpa arah bisnis yang akan membantu perkembangan bisnis jangka panjang. Target pasar secara general yang hendak kami tuju yaitu para pelaku UKM seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, seperti toko, koperasi, tempat gym, bengkel, dan lebih spesifik kami fokuskan untuk bergerak pada industri kesehatan dan distribusi obat. Mengingat pada masa pandemi saat ini, maka industri kesehatanlah yang mengalami peningkatan atas kunjungan customer, sehingga gaya manajemen konvensional dirasa akan memperlambat proses kegiatan bisnis. Lalu apa yang sebenarnya kami tawarkan dengan janji-janji yang meluk tersebut? Kami tawarkan adalah manajemen billing system seperti yang sering kita lihat pada usaha retail menengah ke atas, seperti Indomaret, Giant, dan sejenisnya. Kemudian kami juga menawarkan manajemen inventory yang mana banyak UKM yang erat kaitannya dengan kegiatan distribusi barang, seperti model kartu stok dengan metode FIFO yang berjalan secara otomatis, reporting barang-barang yang akan expired date, penentuan multiple margin yang kompleks yang tidak bisa dianalisa dengan catatan buku dan lain sebagainya. Lalu pada model finance, kami akan membantu untuk menyediakan fitur pencatatan hutang piutang dengan integrasi langsung oleh transaksi billing customer dan pembelian barang, sehingga owner tidak perlu repot untuk mengingat mana bill yang belum dia terima, mana barang yang belum dia bayar, berikut dengan sajian umur hutang piutangnya. Di sisi lain, kami juga membuka diri apabila ada fitur-fitur yang tidak umum, yang hanya dimiliki oleh karakter masing-masing bisnis pemilik usaha. Contohnya, jika seorang pemilik usaha ingin agar pola pengadaan barang tidak berupa jual beli, namun berupa barang konsinyasi yang mana adalah barang titipan dari distributor besar, maka kami siap akan mengakomodir semua kebutuhan bisnis sesuai gaya manajemen pemilik. Oke, menyentuh pada pembahasan akhir, saya akan menjabarkan apa yang kami butuhkan sebagai sumber daya, baik manusia ataupun teknologi maupun barang, pola perencanaan keuangan terkait target penjualan sistem, dan terakhir kami akan menunjukkan beberapa klien yang sudah bekerja sama dengan kami. Sumber daya manusia yang kami butuhkan terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan barang teknologi. Dari sisi SDM kita lihat perampingan manajemen internal dengan hanya membagi tim menjadi 4, yaitu tim produksi yang bertugas untuk membuat fondasi awal sistem dengan tidak melupakan kaidah manajemen yang seharusnya, dan juga bertugas untuk memberikan perubahan pola SOP yang menjadi keinginan calon klien.
Lalu terdapat pula tim implementasi dan tim teknisi untuk bertugas memastikan kelengkapan hardware yang dibutuhkan, membuat struktur database, dan melakukan pelatihan kepada klien ketika kerjasama sudah disepakati. Dan yang terakhir, ada tim pemasaran yang berjalan sesuai dengan target anggaran penjualan yang telah dirancang pada tiap-tiap rapat evaluasi internal. Untuk lebih jelasnya, kami paparkan perhitungan detail untuk anggaran HPP yang dibutuhkan jika dikorelasikan langsung dengan tingkat pendapatan klien. Biaya overhead yang menjadi beban tetap bulanan, biaya variabel yang terlibat langsung dengan pengembangan penjualan produk, dan yang paling bawah adalah variabel yang akan menjadi lini pendapatan ketika target penjualan telah tercapai. Pada sesi akhir, kami akan menunjukkan beberapa klien yang telah menggunakan produk manajemen sistem. Pertama ada Beat Up Gym Muay Thai yang berlokasi di Harapan Indah, Bekasi. Dengan model support absensi melalui fingerprint, sistem akan membaca secara otomatis sisa kuota member terkait paket latihan yang mereka ambil. Kemudian berikut adalah fitur-fitur yang menjadi permintaan pemilik untuk kebutuhan kegiatan usahanya. Berikut ada master data, model-model transaksional, dan informasi eksekutif sesuai dengan keinginan owner. Kemudian ada Arjaya Motor yang berlokasi sama di Harapan Indah, Bekasi. Pemilik ingin agar sistem billing tidak terlalu banyak menyita waktu, sehingga kami buatkan fitur dengan sistem POS atau point of sale, sehingga semua informasi billing dapat dilihat hanya dengan satu tampilan. Lalu ada klinik kecantikan VMV yang berlokasi di Pekayon, Bekasi. Fitur yang diambil oleh pemilik tidak terlalu banyak, mengingat bahwa pola manajerial yang memang sudah nyaman dengan pencatatan secara manual dan tidak adanya pencatatan inventory agar tampilan aplikasi terlihat lebih simpel. Kemudian yang terakhir ada klinik mitra penggilingan. Klinik mitra mengambil fitur yang cukup lengkap dengan adanya billing pasien, inventory obat, pencatatan hutang piutang, fitur pengadaan barang disertai dengan jatuh tempo, serta modul rekam medik yang akan mencatat poin-poin utama dalam berkas secara digital. Saya rasa sudah terlalu panjang penjabaran tentang bisnis yang kami jalankan, mengingat waktu yang tersedia sudah mendekati limit. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.